Oke, baiklah saudara-saudara, mari seluruh jemaat Tuhan kita membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekali lagi, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, dari pembacaan kita pada hari ini yang kita baca dari dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-14, saya membuat satu kesimpulan tema atau topik yang akan kita pelajari, yaitu mengalami hidup yang sukses dalam Kristus. Mengalami hidup yang sukses di dalam Kristus. Nah, satu hal yang kita harus pahami dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, bahwa setiap manusia pasti memiliki impian dalam hidupnya. Nah, salah satu hal yang diimpikan adalah kesuksesan atau kejayaan atau keberhasilan. Itu menjadi impian seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tidak kira dia orang miskin, tidak kira dia orang kaya, tidak kira dia siapapun, satu hal yang dia impikan adalah kejayaan. Amin. Dia impikan kesuksesan, di mana dalam satu tahap kehidupannya dia sudah tidak lagi berbuat apa-apa sebab dia sudah mencapai kejayaan yang diimpikan selama ini. Nah, demikian juga kehidupannya dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Pasti ada impian. Orang Kristen yang benar-benar memiliki iman atau yang benar-benar berharap dan bergantung kepada Tuhan, dia pasti memiliki impian. Apa impian yang dimiliki oleh orang-orang percaya? Yaitu sukses di dalam Kristus. Nah, jadi hari ini kita akan pelajari bagaimana kita dapat mengalami hidup yang sukses dalam Kristus. Saya ulang, bagaimana kita dapat mengalami hidup yang sukses, atau bagaimana kita dapat mengalami kejayaan di dalam Kristus. Nah, yang pertama, saudara-saudara, bagaimana kita dapat mengalami kesuksesan di dalam Kristus? Yang pertama, ayat yang ke-13 katakan di sana, aku melupakan apa yang di belakangku. Nah, jadi salah satu cara untuk kita mengalami hidup yang sukses di dalam Kristus, kita harus mengubah gaya hidup. Kita harus mengubah gaya hidup. Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Artinya segala sesuatu yang ada di masa lalu Rasul Paulus dia tinggalkan untuk menuju ke hadapan. Artinya dia mengubah gaya hidup. Nah, kalau kita pelajari kehidupan Rasul Paulus sebelum dia disebut sebagai seorang rasul, sebelum dia ditangkap oleh Tuhan sendiri, dia adalah seorang yang sangat hebat, saudara-saudara. Dia seorang pelajar. Saya sudah pernah jelaskan juga dulu bahwa dia adalah seorang pelajar teologi, pelajar
Paulus yang disebut Gamaliel. Dia adalah seorang guru yang hebat, seorang ahli Taurat yang disegani pada masa Rasul Paulus. Dia belajar di bawah bimbingan Gamaliel. Kemudian dia juga adalah seorang yang sangat menguasai hukum Taurat. Itu Rasul Paulus. Rasul Paulus juga tidak pernah cacat, tidak pernah lupa melakukan hukum Taurat di dalam hidupnya. Artinya semua aturan hukum Taurat itu dia lakukan di dalam hidupnya. Nah, masalahnya di sini Rasul Paulus tidak pernah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan yang paling parah lagi, dia adalah salah seorang penganiaya jemaat yang terkenal pada zamannya. Dia menganiaya jemaat di mana-mana. Kenapa, saudara-saudara? Itu masa lalu Rasul Paulus. Nah, satu hal yang kita harus pahami, satu hal yang kita harus tahu, saudara-saudara, masa lalu hanya sekedar masa lalu. Masa lalu tidak dapat dijadikan sebagai masa depan. Saya ulang, masa lalu hanyalah sekedar masa lalu, dan masa lalu tidak dapat dijadikan sebagai masa depan. Kenapa? Pada saat ini, saudara-saudara, banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang masa lalunya itu kelam. Ada masa lalu orang-orang percaya yang hidupnya sebelum dia mengenal Tuhan, dia adalah seorang yang tidak baik. Sebelum dia mengenal Tuhan, kehidupannya penuh dengan dosa, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati. Ada juga orang Kristen yang dulunya seorang yang penuh dengan kegemilangan. Dia terkenal di mana-mana. Dia mungkin adalah salah satu tokoh masyarakat. Contoh, mungkin dia salah satu tokoh masyarakat. Itu masa lalu. Pada saat dia mengenal Tuhan dan Juru Selamat, itu hanya sekedar menjadi masa lalu. Kita harus mengubah gaya hidup kita seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus SAW. Banyak orang Kristen yang masih hidup dalam masa lalu. Banyak orang percaya yang masih hidup dengan kenangan-kenangan lama kehidupannya. Saya pernah cerita-cerita dengan seorang kawan hamba Tuhan. Dia bilang, kok kalau kamu mau tahu sampai saya dulu kenapa yang cerita? Itu hanya masa lalu, saudara-saudara. Kenapa? Pada saat kita ingin sukses dalam Kristus, pada saat kita ingin mencapai kejayaan dalam Kristus, memiliki iman yang benar-benar kepada Tuhan, berpengharapan kepada Dia, masa lalu kita itu tinggalkan. Kalau dulu kita orang yang tidak kenal Tuhan, sekarang kita sudah kenal Tuhan. Artinya masa lalu, gaya hidup kita masa lalu itu diubah supaya gaya hidup kita itu menjadi gaya baru, gaya hidup yang baru. Kita tidak lagi mengenal masa-masa lalu kita. Di dalam arus katakan saudara-saudara bahwa melupakan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13, melupakan artinya itu supaya kita tidak lagi ingat, menghilangkan, melepaskan. Artinya tidak ada lagi sangkut paut kita dengan hal-hal yang kita sudah lalui pada masa lalu. Saudara-saudara, banyak orang-orang yang membawa kepopularannya di dunia luar sana masuk ke gereja. Banyak orang di luar sana yang terkenal sebagai tokoh masyarakat. Dia sudah tidak dikenal sebagai tokoh masyarakat. Dia sudah tidak dihormati di sana. Kemudian dia masuk ke dalam gereja. Dia mulai membawa dia punya dia punya kepopularan dulu masuk ke dalam gereja. Dia mau dihormati sama seperti dia dihormati masa lalu. Ingat saudara-saudara, selagi kita masih hidup dengan gaya seperti itu, kita tidak akan mengalami kesuksesan di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita masih hidup dengan gaya lama. Kita masih hidup dengan masa lalu kita. Saya ulang sekali lagi, masa lalu hanya sekedar masa lalu. Rasul Paulus sudah hidup dalam masa lalunya, saudara-saudara. Dia melupakan semuanya apa yang di belakangnya. Yang dia anggap semua itu adalah hal yang paling berat di dalam hidup. Tapi dia lepaskan dunia. Dia meninggalkan tempat yang terbaik bagi dia, di mana di dalam di kawasan itu dia dihormati. Tapi dia tinggal, dia keluar, dia bawa Injil, dia bawa firman Tuhan ke seluruh Timur Tengah. Dia membawa firman Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Dia mengubah gaya hidupnya yang lama. Dia mengubah gaya hidupnya yang lama sehingga dia mulai gaya hidup yang baru, yaitu menyampaikan firman Tuhan, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Berapa banyak daripada kita pada masa
ini sebagai orang percaya yang masih hidup dengan masa lalu, yang masih hidup dengan gaya lama itu. Sudah seringkali saya ulang dalam khotbah yang saya sampaikan, saudara-saudara. Sudah lama menjadi orang Kristen, tapi dia masih suka maki sana maki sini. Sudah lama menjadi seorang hamba Tuhan, tapi masih suka marah sana marah sini. Sudah lama jadi pengurus gereja, tapi masih suka gaduh sana gaduh sini. Masih suka rampas hak orang lain. Kenapa saudara? Mereka masih hidup di dalam masa lalu mereka. Firman Tuhan menegaskan kepada kita pada hari ini, jika kita ingin sukses di dalam Kristus, kita harus mengubah gaya hidup kita yang lama, sehingga kita memperoleh gaya hidup yang baru di dalam Kristus, sehingga kita mencapai kesuksesan. Yang kedua, bagaimana kita dapat menikmati atau mencapai kesuksesan hidup di dalam Kristus? Yang kedua, kita harus bijak mengelola hidup masa ini. Dalam ayat yang ke-12 sampai 13, firman Tuhan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ayat yang ke-13 saya hanya ambil mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat ke-14, dan berlari pada tujuan. Artinya di sini kita harus bijak mengelola hidup kita pada masa ini. Ingat saudara-saudara, apa yang kita lakukan pada hari ini akan membawa impak pada masa depan. Apa yang kita lakukan pada hari ini akan membawa impak pada masa depan hidup kita. Jadi di dalam kekristenan, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan juga hal yang sama. Jika kita tidak bijak mengelola iman kita pada hari ini, kalau kita tidak bijak mengelola kekristenan kita pada hari ini, akan membawa impak pada masa yang akan datang. Apa impaknya saudara-saudara? Impaknya akan datang pada masa kekekalan. Saya ulang sekali, di dalam dunia, pada akhir hidup dunia ini nanti ada dua kekekalan yang tidak akan hilang. Yang pertama kematian kekal, yang kedua kehidupan kekal. Artinya saudara-saudara, kalau kita tidak bijak mengelola hidup kita masa kini, maka bagian kita akan kepada kematian kekal, kematian rohani. Tapi kalau kita bijak mengatur iman kita, maka kita akan mendapat bagian kehidupan yang kekal. Sebab itu saya tegaskan saudara-saudara, kematian itu bukan akhir dari hidup orang Kristen. Kematian itu bukan akhir dari kehidupan manusia, tetapi kekekalan itu nanti yang akan kita temukan. Sekalipun hari ini kita mati, hari ini kita meninggal, pada masa Tuhan kita akan dibangkitkan. Kemudian kita diadili. Disitulah kita akan mengakhiri hidup kita di dalam kekekalan. Kita mati kekal, ataupun kita hidup kekal. Jadi artinya, pada saat kita tidak bijak mengelola hidup kita pada hari ini, jika kita tidak konsisten, jika kita tidak fokus untuk menjalani kehidupan kita dengan baik pada hari ini, maka akan membawa impak yang sangat besar dalam hidup kita. Kenapa ada banyak sekali orang yang stres? Kenapa ada banyak sekali orang yang menyesal setelah umurnya 50 tahun, umurnya 40 tahun, umurnya 60 tahun dia mulai menyesal? Coba dulu 40 tahun yang lalu hidup saya seperti ini. Coba dulu umur yang 30 tahun yang lalu saya ikut kursus ini. Mungkin sekarang saya bukan lagi jadi penulis, tapi saya jadi bos penulis. Contoh. Coba dulu 50 tahun yang lalu saya belajar betul-betul. Saya tidak akan begini. Penyesalan biasanya datang terlambat. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak bijak mengelola hidup. Rasul Paulus mengelola hidupnya setelah dia tahu bahwa ada impak yang akan diterima pada masa depan. Dia kelola hidupnya, sehingga pada akhirnya saudara-saudara, dia menemukan kedamaian di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen yang hari ini menyesal. Banyak orang percaya yang hari ini menyesal. Saya sudah 50 tahun, 60 tahun jadi orang Kristen. Saya sudah 70 tahun, 40 tahun jadi pengurus gereja. Tapi saya tidak pernah temukan kedamaian. Saya tidak pernah temukan damai sejahtera dari Tuhan. Karena apa? Karena tidak mengelola hidup dengan baik, tidak mengatur hidupnya dengan baik.
Karena hidup masa ini, saudara-saudara, itu akan menentukan nanti pada akhirnya. Saya masih ingat ada seorang pendeta akan begini sama saya dulu. Kalau kamu mencapai kesuksesan dalam hidup, bukan karena langkah awal atau langkah akhir. Kan banyak orang begitu kan. Kesuksesan itu tidak ditentukan oleh langkah awal atau langkah akhir. Tapi ada juga bahasa yang katakan bahwa itu dimulai dari langkah awal. Memang betul, saudara-saudara. Tapi biasanya kesuksesan tidak ditentukan oleh langkah awal dan langkah akhir. Kesuksesan ditentukan bagaimana ekonomi bertahan dalam semua situasi kehidupan dari awal sampai akhir. Banyak orang memulai langkah yang baik pada awalnya, di pertengahan kehidupan ia jatuh. Banyak orang yang memulai itu dengan terhuyung hayal, tapi pada akhirnya dia percaya. Artinya saudara-saudara, orang yang sukses adalah orang yang bertahan dalam semua situasi. Sejak awal dia berjuang sampai pada akhirnya dia harus bertahan. Itu orang yang sukses. Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Seorang kapten kapal laut yang hebat tidak disebut hebat karena dia melayani di dalam lautan yang tenang. Amin. Betul. Seorang kapten kapal laut tidak dikatakan hebat ketika melayani di dalam laut yang tenang. Tapi dia semuanya disebut sebagai kapten yang hebat pada saat dia dapat menempuh taufan dan badai di dalam laut. Kenapa saudara-saudara? Taufan dan badai ada di tengah-tengah laut, bukan ada di pantai. Jadi saudara-saudara hari ini, kalau kita tidak bijak mengelola hidup kita, kita akan mendapat apa yang sepatutnya akan kita terima. Galatia pasal 6 ayat 8 katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, Galatia 6 ayat 8, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dan dagingnya. Perhatikan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Kenapa? Pada hari ini kalau kita menabur hal-hal yang tidak baik, kalau kita tidak mengelola hidup kita dengan tidak baik, kita juga akan menerima hal yang tidak baik pada akhirnya nanti. Tapi jika hari ini kita mengelola hidup kita dengan bijak, kita mengelola hidup kita dengan baik pada masa ini, maka akhirnya juga nanti kita akan menemukan yang terbaik dalam hidup. Nah, akhirnya saudara-saudara, jika kita mulai melupakan masa lalu, pada saat kita mulai mengubah gaya hidup kita dan mengelola hidup kita masa kini dengan baik, maka kita akan menerima kebaikan dari Tuhan. Kita akan sukses menerima kejayaan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dan yang pasti, saudara-saudara, hidup yang kekal akan menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Hamba sudah berhenti untuk berkata-kata pada hari ini. Tapi biarlah kiranya Tuhan Roh-Mu menyertai kami, memimpin kami seluruhnya, agar kami dapat menerima firman Tuhan ini sebagai kekuatan bagi rohani kami. Biarlah kiranya Roh Tuhan menyertai kami, seluruh jemaat Tuhan, sehingga firman Tuhan ini terus bertumbuh dengan baik dan berbuah menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.